Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, jumpa lagi dengan saya. Tahu ya apa dan siapa itu jurnalis? Yang kita tahu, jurnalis itu kan orang yang punya kegiatan meliput, ya, menulis, memuat dan menyebarkan informasi tentang peristiwa tertentu dalam bentuk atau dalam karya-karya jurnalistik, ya, yang bernilai berita tentu saja, yang kepada khalayak, kepada publik melalui saluran media, entah itu media internet, entah itu media cetak, radio atau televisi. Nah, ternyata jurnalis itu sama dengan hakikat manusia, ya. Manusia itu kan makhluk individu dan sosial. Di satu sisi dia sebagai makhluk individu. Nah, karena manusia yang mewakili dirinya sendiri secara personal, manusia itu khas, berbeda dengan manusia yang lain, bahkan keakuan dirinya pun berbeda dengan orang lain gitu. Maka nggak pernah ada yang sama, ya, antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, walaupun kembar identik sekalipun. Nah, manusia sebagai makhluk sosial itu adalah manusia secara hakikat, ya, itu nggak bisa hidup sendiri dan butuh interaksi dengan orang lain, butuh ketemu dengan orang lain, ya, butuh bantuan orang lain. Dan ternyata jurnalis juga sama. Ya, di satu sisi jurnalis sebagai dirinya sendiri, karena ya kerja sendiri, punya ciri khas sendiri, baik itu dalam karakternya, ya, baik itu dalam perilakunya maupun dalam bentuk-bentuk karya jurnalistiknya gitu. Tetapi juga ternyata jurnalis nggak bisa hidup sendiri loh, ya. Jurnalis itu ternyata ya nggak bisa datang sendiri meliput potret-potret, ambil gambar, ya, buat ngumpulin data, ngumpulin bahan untuk berita, kemudian menulis dan menyebarluaskannya menjadi satu berita yang layak dibaca oleh publik. Ternyata nggak gitu, ya. Jurnalis itu berada dalam suatu sistem, ya, seperti rumah tangga, ya. Jurnalis tidak bisa hidup sendiri, tidak bisa berdiri sendiri, harus berada dalam satu perusahaan media tertentu, ya. Tidak bisa independen. Sama halnya dengan main bola, ya. Main bola itu kan satu sistem yang utuh, ya. Nggak bisa main bola sendirian, apalagi bertanding gitu. Bahkan ketika kita tanding main bola, kalau sendirian atau individualistik, jangankan lawan, temen aja bisa marah gitu, ya. Ya, kita bisa dibegal sama teman sendiri kalau main sendirian gitu. Nah, jurnalistik juga begitu, ternyata ya nggak bisa kerja sendiri. Nah, karena jurnalistik berada dalam satu lingkup, ya, satu wadah tertentu yang memang di dalamnya juga banyak unsur-unsur yang saling terkait, banyak elemen-elemen yang saling terkait. Yang namanya itu adalah perusahaan media. Di dalamnya banyak sekali elemen, dari mulai yang paling rendah sampai yang paling tinggi, dari mulai pegawai biasa sampai dengan yang punya perusahaannya. Dan ternyata jurnalis masuk dalam sistem itu, ya, mau nggak mau. Karena di sana banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan legalitas, hal-hal yang berkaitan dengan kebenaran kita sebagai jurnalisnya, pengakuan dan lain-lain, ya. Nah, dalam membuat perusahaan pers di dalam perusahaan media, ya, perusahaan pers itu sebenarnya nggak cuma soal wartawan dan berita aja, tapi juga harus pula dipikirkan apa dan bagaimana merintis usaha media massa, ya, kemudian visi dan strateginya seperti apa, segmentasi produknya juga apa gitu, dan struktur kepengurusan juga harus jelas. Ternyata, nah, ini jurnalis tuh penting dalam hal-hal ini karena masuk dalam struktur kepengurusan juga. Nah, jenis media massa itu kan banyak, ya. Ada buletin, ada koran, ada tabloid, ya, ada majalah, ada cetak, ya. Ada televisi, ada radio, ada online, internet dan lain-lain. Dan semua itu kan masuk dalam fungsinya, ya, baik itu edukasi, informasi maupun entertainment yang memberikan hiburan, kemudian kontrol sosial dan lain-lain. Nah, oleh karena itu, satu perusahaan media atau jurnalis termasuk itu harus bisa mengenal
halayak, bisa mengenal audiens, bisa mengenal pembaca. Kira-kira kalau kita bikin atau membuat media tertentu, arahnya ini kemana gitu. Ya misalnya dari rubrik-rubrik yang kita siapkan ya, dari tema-tema yang kita siapkan, apakah itu untuk orang yang single atau berpasangan, atau usia anak-anak, remaja, dewasa, atau orang tua, atau juga ditujukan untuk profesi-profesi tertentu. Dan apakah rubriknya itu terlalu serius atau santai, memberikan hiburan-hiburan ya, atau juga boleh kita cantumkan juga misalnya rubrik-rubrik tentang hobi ya. Tujuannya juga apakah ini untuk laki-laki atau perempuan, nah banyak. Nah, penting untuk jurnalis dan kemudian kawan-kawannya di perusahaan media, di perusahaan persnya untuk mengenal terlebih dahulu ya, kira-kira sasarannya untuk pembaca itu seperti apa. Ternyata membuat media massa itu ya nggak terlalu susah-susah amat sebenarnya. Kalau misalnya memang kita udah punya persiapan yang matang ya, persiapan yang cukup baik itu dalam hal-hal teknis maupun pengetahuan ya. Persiapannya seperti apa saja yang dibutuhkan. Sederhananya, yang dibutuhkan ini yang pertama adalah keredaksian. Kita harus siap sedia di sini. Ya, keredaksian di sini termasuk juga ke dalam sumber daya manusianya, ya juru tulisnya, wartawannya, redaksinya, editornya dan lain-lain, dan ini harus siap, harus solid dan harus mantap dulu. Ya. Intinya nanti kan ada sambil berjalan sih sebenarnya, nanti ada pengembangan-pengembangan dalam hal kualitasnya gitu. Nah, kemudian disiapkan juga segmentasi pasar ya. Pilihan sasaran pembacanya seperti apa dan bagaimana, yang akan dibidiknya siapa saja, lingkupnya apa, apakah anak-anak, apakah orang tua, apakah orang dewasa, dan karena ini berpengaruh juga nanti pada rubrikasi yang akan dibuat ya, isinya konten apa saja gitu. Kemudian yang ketiga, jaringan distribusi juga harus kita pikirkan ya. Apakah jaringan tertutup misalnya, yakni pasar tradisional yang memanfaatkan jaringan-jaringan pengajian, kelompok atau perkumpulan tertentu. Dengan kata lain, di sini kita punya pelanggan tetap ya, katakanlah seperti itu misalnya. Karena sudah ditargetkan, sudah ditetapkan pula kira-kira sasaran pasarnya kemana. Atau jaringan terbuka, pasar pembacanya sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya ya, pembacanya publik, halayak, audiens. Jadi siapapun boleh ya, siapapun bisa ya, bisa masuk ke dalam jaringan distribusi kita. Nah, yang keempat, yang selanjutnya yang tidak kalah penting adalah keuangan. Yang nggak begitu urgent sih, nggak begitu primer sebenarnya, tapi ini ya ini pokok ya. Ini iya penting nggak penting sih, karena faktanya kalau misalnya kekurangan amunisi ya, kekurangan biaya ya susah juga, apalagi untuk media cetak gitu misalnya, gimana caranya kalau misalkan kurang dana nyetaknya itu seperti apa gitu kan, dari mana, ini harus dipikir-pikirkan karena nanti bisa juga media itu, perusahaan media nanti mendapatkan income dari luar ya, dari eksternal, entah itu berupa iklan, entah itu berupa kontrak atau berita-berita editorial dan lain-lain. Kemudian sebenarnya gini ya, gambaran umum manajemen persnya nih. Gambaran umum dalam perusahaan pers, yaitu tentu saja yang pertama visi dan strateginya dulu ya. Ini adalah awal kita menciptakan brand image media kita dulu yang memiliki ciri khas yang mudah diingat, mudah dilihat pembaca, mengusung gaya jurnalistik tertentu sesuai pasar yang akan dibidik. Misalnya, apakah kita akan membuat koran atau kita membuat majalah, itu kan beda ya, kepentingannya beda dan bentuknya juga beda. Ya, koran lebih serius, majalah lebih menghibur. Dan positioningnya seperti apa? Ya, positioning di sini adalah bagaimana caranya media kita itu bisa menumbuhkan fanatisme pembaca, ya bisa menciptakan kesetiaan pembaca dan menjadikan media tersebut sebagai lambang status atau gengsi-gengsi tertentu. Mereka akan bangga membeli apa ya, dan memiliki media yang kita usung ya, yang kita bawa. Itu gimana caranya tuh harus dipikirkan ke situ. Nah, untuk pembagian manajemen medianya ya saya kasih bayangan aja sedikit ya. Misalnya tentu saja
karena ini perusahaan media ini adalah sama halnya dengan rumah tangga, dan memang harus ada juga struktur kepengurusan yang jelas ya, dari atas sampai bawah ya. Ada manajemen perusahaan dan nanti berurusan dengan iklan, promosi, sumber daya manusianya dan pencetakannya ya, prosesnya, teknisnya dan sumber daya manusianya harus diperhatikan. Dan yang kemudian dibagi lagi menjadi manajemen pemberitaan. Di sini bagaimana caranya SDM yang dimiliki, terutama jurnalis, itu harus profesional dalam pencarian berita dan memproduksi berita tersebut. Nah, pembagian ini ya antara manajemen perusahaan yang pertama dan manajemen pemberitaan yang kedua, ini harus dibagi, harus dipisah karena untuk menjaga keberimbangan pemberitaan ya. Untuk mensekat intervensi-intervensi sebenarnya. Nah, ini nanti hubungannya dengan idealisme berita, idealisme jurnalis. Ya, manajemen pemberitaan misalnya tentu saja ada yang namanya redaksi, Redaksi ini kan dituntut untuk mampu mencari dan menyajikan ya dalam proses misalnya editing atau penyuntingan berita menjadi berita yang baik, berita yang sempurna, berita yang layak untuk terbit. Redaksi juga harus bisa memilah ya atau mengemas berita, editorial dan opini secara proporsional. Bahasanya harus ngalir ya, harus enak. Dan redaksional juga dipimpin oleh seorang redaksi. Pimret biasanya, pimpinan atau pemimpin redaksi. Nah, di bawahnya seringkali pemimpin redaksi itu dibantu oleh wakil ya, wapimret. Ya, wapimret ini bertugas dan bertanggung jawab harian ya, seluruh tugas keredaksian yang terjadi di ruang redaksi. Nah, di bawahnya lagi ada redaktur pelaksana. Redaktur pelaksana ini mengorganisir redaktur, mengorganisir editor, mengorganisir pemberitaan setiap harinya. Dan ini dipantau ya, jangan sampai berita-berita yang ada yang harusnya terbit tapi ternyata ada beberapa kalimat misalnya yang kurang sempurna ya. Mengorganisir redaktur, koordinasi liputan, reporter, fotografer dan kontributor. Nah, ini pentingnya ya, ada redaksi, ada wakil redaksi dan redaktur ini ke redaksian. Manajemen pemberitaan. Kemudian di bawahnya lagi ada editor. Ya, tugasnya ya yang pertama sebenarnya instruksi ke wartawan ya, nggak cuma ngebenerin tulisan-tulisan yang jelek ya, tulisan-tulisan yang belum sempurna dari wartawan. Instruksiin ke wartawan, kira-kira kita butuh tema-tema apa, kira-kira kita butuh tulisan-tulisan yang seperti apa. Dan kemudian tentu saja namanya juga editor ya, berarti tugasnya menyunting ya, mengedit, membenarkan sedemikian rupa ya tulisan-tulisan yang dikirimkan wartawan kepada editor. Kelengkapannya, bahasanya, apakah bahasanya melanggar kode etik atau tidak, ngalir atau tidak, enak dibaca atau tidak, ada tipe-tipe atau enggak gitu ya. Nah, itu editor. Kemudian dewan redaksi. Dewan redaksi ini penting juga sebenarnya, karena dewan redaksi ini satu forum yang dibentuk untuk mengawal kualitas pemberitaan. Dewan redaksi itu isinya yang tadi ya, pimpinan redaksi, ada wakilnya, ada redaktur pelaksana, ada pemimpin usaha, dan beberapa individu lain yang mampu memberikan masukan positif terhadap kualitas pemberitaan. Di sini nih dirancang sedemikian rupa, makanya ada rapat redaksi. Rapat redaksi itu bisa tiap hari loh. Ya, bisa tiap hari, bahkan sehari bisa 2 kali, pagi dan sore. Nah, redaktur ahli juga harus ada. Seringkali biasanya redaktur ahli itu juga dimasukkan dalam manajemen, tapi jarang sih. Kalau udah ada redaktur pelaksana ya cukup ya. Kalau redaktur ahli itu kalau misalkan perusahaannya udah besar ya, karena fungsinya sebagai penasehat dan memberikan pertimbangan kepada redaktur pelaksana. Nah, setelah berita itu ditulis, setelah berita itu jadi, disunting ya, dan diproses di keredaksian ya, redaksionalnya, baik itu teknis ya, bentuk tulisan maupun isi ya, berita masuk dalam pengawasan redaktur pracetak ya. Kalau misalnya ada di media-media cetak nih, nah sebelum dicetak biasanya redaktur pracetak ini menata berita pada frase, pada tata letak ya, kemudian
Nah, nanti pada fase ini disebut dummy dengan mengatur setting, layout, tata artistik dan lain-lain. Nah, misalnya kalau di majalah, karena saya di majalah, nah ini dummy. Ini bentuk majalah dari halaman pertama sampai halaman terakhir. Ya bisa dicek. Nah, nanti ini pracetak, kita lihat dulu nih kira-kira bagian mana yang sudah sempurna dan bagian mana yang belum, bagian mana yang sudah terisi dan bagian mana yang belum. Bisa kelihatan ya dengan mudah, jadi nggak dicek satu-satu, ada dummy-nya ya. Nah, oleh karena itu sekali lagi jurnalis itu nggak bisa hidup sendiri ya, pasti masuk dalam satu sistem yang utuh, satu sistem yang semua elemennya berhubungan satu dengan yang lainnya. Ya, struktur organisasi media massa tentu saja terdiri dari beberapa bagian ya, ada pemimpin umum, ada pemimpin redaksi, ada redaktur pelaksana ya. Kemudian redaktur pelaksana juga dibagi lagi, ada redaktur bahasanya, ada redaktur deksnya, ada redaktur pracetaknya. Kemudian reporter, di bawahnya ada koresponden, ada penulis, dan fotografer juga masuk. Nah, kalau redaktur pracetak ya biasanya ada ahli-ahli setting, ahli-ahli layout ya. Kemudian sebenarnya ada garis putus-putus juga kalau misalkan ini masuk ke dalam struktur organisasi, ada yang namanya pemimpin perusahaan ya. Nah, di sini nanti dipikirkan sirkulasinya, iklannya, promosinya seperti apa, tata usaha, keuangan dan lain-lain. Jadi antara pemimpin perusahaan dengan pemimpin redaksi itu beda kamar ya. Karena urusannya berbeda. Nah, selain itu tentu saja ada juga bagian-bagian seperti marketing ya. Ada marketingnya, ada pencari iklan, itu kan untuk kelangsungan hidup perusahaannya gitu ya. Nah, itu kurang lebih. Jadi intinya adalah kalau misalnya perusahaan medianya ingin sukses, ingin berjalan dengan lancar, ya perhatikanlah misalnya harus sehat, sumber daya manusianya harus sehat, tenaga-tenaga pengelola media berkualitas dan profesional tentu saja di bidangnya masing-masing, ditunjang oleh kesejahteraan atau materi yang memadai bagi mereka. Nah, kemudian sehat manajemennya juga, ya manajemen yang baik, terencana, terarah, ya tersistem dengan teratur dan kemudian terkendali, ya baik internal maupun eksternal. Kemudian ada sehat sarananya juga, ya tidak terpenuhinya segala sarana atau fasilitas yang diperlukan itu bisa menghambat pekerjaan juga. Misalnya komputernya sering hang atau ketika mau layout malah kurang support dan lain-lain ya, kameranya juga kurang support ya, macam-macam lah. Nah, terpenuhinya segala sarana itu yang diperlukan ya bagi kelancaran kerja di media tersebut itu penting. Nah, ini ya kurang lebih kira-kira gambaran untuk perusahaan media itu seperti apa.